Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitria Rahmawati, Tri Setiawati, Nurul Mahmudah, Anastasia Fauzianti, dan Anurlia Hanifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Controlling Dimension, yaitu Integrated Audit and Risk Management. Masuk materi yang pertama mengenai Komite Audit dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Dalam semua kasus pengecualian pada bank, direkomendasikan dimasukkannya fungsi manajemen risiko dalam Komite Audit, sehingga menciptakan audit terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko. Tinjauan manajemen risiko adalah tugas yang menjadi milik Dewan Penuh, seperti halnya tanggung jawab utama untuk arahan strategis. Namun, dalam banyak kasus, pengetahuan anggota dewan tidak cukup untuk memenuhi tugas ini secara profesional. Selain itu, integrasi antara audit dan sistem tinjauan manajemen risiko seringkali kurang baik pada tingkat strategis dan operasional. Komite Audit dan Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengawasi sistem pengendalian internal, khususnya laporan audit internal dan profesionalisme, integritas, dan independensi tim audit internal. Yang kedua, untuk mengawasi profesionalisme, integritas, dan independensi audit eksternal. Yang ketiga, untuk menganalisis dan memeriksa secara kritis laporan tahunan dan laporan interim. Yang keempat, untuk memastikan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan profesional ada di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memastikan komunikasi yang efektif antara komite, auditor eksternal, manajemen, auditor internal, dan profesional manajemen risiko. Selanjutnya, Komite Audit dan Manajemen Risiko Terintegrasi harus terdiri dari 3 anggota dewan yang independen dan tidak memiliki fungsi eksekutif di perusahaan yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, 2 anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Terintegrasi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai dan pengalaman yang ditunjukkan dengan rekam jejak yang terbukti di bidang keuangan dan akuntansi. Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Terintegrasi diusulkan oleh Dewan Manajemen Terpadu yang memiliki tanggung jawab untuk meratifikasi atau memodifikasi sebuah lamaran. Komite Audit dan Manajemen Risiko Terintegrasi harus bertemu 4 kali dalam setahun atau lebih sering jika perlu. Selain itu, diskusi harus diadakan dengan individu-individu tertentu. Yang pertama adalah bersama dengan CFO, yaitu membahas tentang kualitas komite di satu sisi dan kualitas dari sudut pandang auditor internal dan auditor eksternal di sisi lain. Yang kedua adalah dengan internal auditor, membahas tentang temuan yang paling penting dan tentang kerjasama dengan CFO dan auditor eksternal. Yang ketiga adalah dengan tim puncak auditor eksternal, melakukan wacana terbuka tentang kualitas laporan akuntansi yang dihasilkan, tentang kelemahan dalam sistem akuntansi, dan tentang sistem pengendalian internal dan efektivitasnya. Dan yang terakhir dengan pejabat manajemen risiko tentang laporan risiko dan pertanyaan sasaran lainnya yang diajukan oleh anggota dewan. Namun, komite-komite tersebut memiliki keterbatasan. Yang pertama ada sindrom bersandar, yaitu menyiratkan bahwa anggota dewan yang tidak milik panitia tidak boleh mendalami laporan tahunan dan catatan lanjut. Yang kedua ada komite audit selaku agenda setter, yang menyatakan pendapatnya atas segala kemungkinan masalah kepemimpinan. Yang ketiga ada campur tangan komite audit dalam manajemen keuangan. Keempat, komite audit sebagai auditor internal dan petugas kepatuhan. Yang kelima, pemberkatan keputusan perusahaan melalui komite audit. Yang keenam, komite audit sebagai super auditor. Yang ketujuh, audit sebagai komisi investigasi internal. Yang kedelapan, formalisme kosong dan pertengkaran tanpa otak, yang berarti alih-alih berjuang untuk hal yang nyata menggugat, komisi investigasi membuang-buang waktu untuk pemeriksaan silang yang ekstensif dan isu-isu yang dangkal. Yang kesembilan adalah komite audit sebagai komite ahli, dan yang terakhir kecenderungan menuntut terlalu banyak anggota.
Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko terintegrasi hanya dapat secara efektif melaksanakan tugas audit dan manajemen risiko yang kompleks di tingkat dewan jika mereka memiliki pengetahuan yang baik, independensi, waktu, integritas, kompetensi sosial, dan pengalaman panjang dengan rekam jejak yang terbukti dalam audit dan manajemen risiko. Ini adalah salah satunya cara Komite Audit dan Manajemen Risiko terintegrasi dapat berkontribusi pada fungsi pengendalian dewan yang efektif. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi audit dewan. Audit dewan ini berfungsi untuk pengendalian perusahaan, yang terdiri dari fungsi pengawasan, yaitu melakukan pemantauan yang tepat waktu dan berwawasan ke depan selama fase perencanaan proyek melalui anggota dewan independen. Kemudian yang kedua ada kontrol, yaitu pemantauan tepat waktu dari fase implementasi melalui pemantauan transaksi keuangan yang dilakukan oleh manajemen puncak. Dan yang ketiga ada penyelidikan, yaitu pemantauan kinerja retrospektif yang tepat waktu dalam fase evaluasi melalui audit internal dan eksternal. Fungsi pengendalian dewan harus dibedakan dengan jelas. Yang pertama, yaitu ada kerjasama dengan auditor eksternal. Auditor eksternal adalah satu-satunya lembaga eksternal yang dapat memberikan pandangan objektif tentang kondisi keuangan perusahaan. Namun, hal tersebut hanya dapat berkontribusi pada transparansi akuntansi keuangan dan peningkatan kualitas pengendalian internal jika kerjasama terfokus dicapai antara auditor eksternal, dewan yang melapor, dan auditor internal. Untuk memastikan independensi auditor eksternal, baik auditor dan perusahaan audit harus diubah secara berkala dan menurut ahli audit terkemuka. Perubahan ini harus dilakukan setiap 3 tahun sekali. Rekomendasi ini tidak perlu disahkan oleh perusahaan untuk mengadopsinya dan menjadikannya bagian resmi dari operasi mereka. Yang kedua, ada kerjasama dengan auditor internal. Tugas auditor internal adalah untuk menetapkan fungsi pengawasan keuangan yang independen dan seobjektif mungkin. Ada 3 tugas yang merupakan fokus perhatian utamanya, yaitu ada pelaporan keuangan dengan pengamatan terhadap target keuangan dan konsulting mengenai realisasi target. Yang kedua ada operasi, yaitu pengamatan terhadap target operasional dan penilaian terhadap realisasi target. Dan yang terakhir ada kepatuhan, pengawasan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, pedoman di tingkat nasional, industri atau perusahaan. Kita masuk pada fungsi manajemen risiko dewan. Pendekatan manajemen risiko dalam prakteknya memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, terbatas pada manajemen risiko operasional dan hanya dipraktekkan di level manajemen. Yang kedua, di level manajemen mereka seringkali sangat terfragmentasi dan hampir tidak koheren dengan fungsi lain. Kemudian memperlakukan risiko sebagai hal yang tidak sesuai, di mana setiap kasus harus diperlakukan independen. Dan fragmentasi fungsi manajemen risiko, terdapat kekurangan integrasi antara proses manajemen risiko dan hasil secara umum. Keterbatasan yang ketiga adalah sering disalahpahami sebagai manajemen pencegahan. Bahkan jika fokus pada minimalisasi kerugian tidak selalu merupakan hal yang buruk. Fokus seperti itu terkadang menghalangi pencarian peluang wirausaha dan fakta bahwa manajemen risiko sebenarnya adalah alat untuk menghasilkan nilai. Dan yang terakhir adalah sering berakar pada perintah dan kontrol. Ini adalah gambar dari pendekatan spiral. Berdasarkan gambar pendekatan spiral tersebut, fase yang pertama adalah fase pengendalian risiko yang ada. Yang pertama, melibatkan daftar semua risiko terkait konstekstual, proses, dan informasi yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan semua tujuan yang secara strategis relevan dengan dewan dan secara operasional relevan dengan manajemen. Yang kedua, memprioritaskan risiko-risiko tersebut pada peta risiko, agar perhatian direksi dan manajemen fokus pada risiko-risiko yang paling penting. Semua risiko dapat diklasifikasikan menurut kubus manajemen risiko. Yang ketiga,
fokus beralih ke investigasi terhadap pemicu resiko yang dapat dipengaruhi oleh Dewan dan Manajemen Puncak. Identifikasi positif dan negatif risk driver sering dilakukan dengan teknik mind mapping. Yang keempat, yang terakhir, dilakukan upaya untuk mengukur resiko, tergantung pada situasi. Mungkin masuk akal untuk mengukur resiko atau menerapkan model penilaian atau untuk memprioritaskan resiko setidaknya relatif terhadap satu sama lain. Fase yang kedua, strategi risiko yang diinginkan. Berdasarkan strategi perusahaan dan kebijakan risiko, berikut kemungkinan-kemungkinan yang mungkin ada. Yang pertama, penghindaran risiko atau menyerahkan semua strategi terkait. 2. Penerimaan risiko, tidak ada langkah-langkah mitigasi risiko. 3. Pengurangan risiko, pengenalan inovasi mitigasi risiko. 4. Pengalihan risiko, asuransi atau lindung nilai. Dan yang kelima, perluasan risiko, penggunaan peluang yang diperkuat dengan hubungan peluang risiko yang positif. Fase yang ketiga, identifikasi hambatan risiko. Sebelum melakukan suatu tindakan, hambatan terpenting yang ada antara situasi yang ada di fase 1 dan situasi yang ada di fase 2 harus diidentifikasi. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan yang relevan yaitu, apakah konsep risiko realistis, apakah proses risiko telah diidentifikasi secara lengkap, dan apakah ada cukup keuangan, waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia untuk pengelolaan risiko ini di tingkat dewan dan manajemen. Selanjutnya adalah risk trap yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang terkait dengan pasar, terdiri dari keandalan strategi, kualitas pengetahuan pasar, wawasan tentang konteks persaingan, kejelasan tentang kapasitas, pengetahuan tentang kompetensi inti, dan perkiraan kemungkinan inovasi. Sedangkan berhubungan dengan kultural, yaitu keandalan sistem perencanaan, fungsionalitas organisasi, kualitas kepemimpinan, kepastian perencanaan suksesi, identifikasi personal, dan reputasi. Yang berkaitan dengan keuangan yaitu kualitas data, keandalan perencanaan keuangan, likuiditas, rasio utang ekuitas, risiko kredit dan mata uang asing, serta keandalan akuntansi biaya. Sedangkan dalam hukum yaitu meliputi tanggung jawab produk, lindung nilai risiko, risiko tindakan hukum personel, risiko jaminan sosial, dan risiko kepatuhan. Fase yang keempat yaitu tindakan manajemen risiko. Pada fase ini fokusnya adalah pada penentuan langkah-langkah operasional yang memungkinkan dewan memiliki pengaruh strategis pada manajemen risiko, sekaligus mempertimbangkan hambatan yang diidentifikasi pada fase 3. Secara khusus, intervensi yang direncanakan, tanggal di mana tonggak pencapaian harus dicapai, sumber daya pribadi dan keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap intervensi ditentukan dan dikomunikasikan. Untuk pemeriksaan cepat tentang kesesuaian manajemen risiko, Dewan dapat menggunakan kuesioner, 1 halaman sederhana. Kuesioner ini memungkinkan anggota Dewan dan manajemen puncak untuk mengidentifikasi area kritis untuk manajemen risiko. Fungsi komunikasi Dewan. Fungsi komunikasi Dewan yang pertama ada komunikasi internal antara Dewan dan manajemen. Dalam konteks kebijakan komunikasi Dewan, pertanyaan yang relevan yaitu siapa yang memberitahu siapa, tentang apa, bagaimana, menggunakan sarana apa, dan dengan keberhasilan apa. Dewan dan manajemen puncak secara bergantian bertanggung jawab atas peran audiens yang bertanggung jawab dan target. Dan pertukaran informasi sangat penting dalam hal ini. Luas dan kualitas informasi yang disampaikan oleh CEO kepada Dewan menentukan batasan kontribusi yang dapat diberikan Dewan untuk tata kelola yang baik. Tujuan kebijakan komunikasi Dewan. Tujuan kebijakan komunikasi Dewan ada 2, yang pertama untuk konten dan untuk relationship. Untuk konten, di sini mempromosikan transparansi informasi di tingkat Dewan melalui pertukaran informasi yang komprehensif, benar, dapat dimengerti dan relevan baik untuk anggota Dewan dan manajer puncak, dan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan pasar, tujuan personal dan lingkungan, dan tantangan yang dihadapi divisi dalam perusahaan,
dan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, relationship, yaitu untuk menciptakan budaya kepercayaan dan pembelajaran yang nyata melalui perbaikan terus-menerus dari hubungan antara anggota dewan komite, manajer puncak, dan manajer di bidang fungsional, dan untuk menangani konflik dengan cara konstruktif, untuk membuka prasangka, dan untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Strategi komunikasi dewan. Dewan dan kebijakan informasi manajemen harus dirancang sesuai dengan 4 prinsip, yaitu kelengkapan, objektivitas, dapat dipahami, dan ketepatan waktu. Dalam hal penyampaian informasi dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, hierarki atau anggota dewan dan manajemen harus diberitahu tentang peristiwa yang relevan sebelum kelompok sasaran lainnya dihubungi. Dan audiens sasaran atau secara umum, pengumuman tidak boleh dirilis ke masyarakat umum sebelum anggota dewan dan manajemen mengorientasikan diri dan karyawan mereka untuk menjaga keunggulan publik internal. Selanjutnya adalah alat komunikasi dewan. Berdasarkan perbedaan, kita dapat membedakan bahwa informasi kepada dewan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah media komunikasi primer atau dilaksanakan secara kontak langsung melalui verbal antara direksi atau antara dewan dengan manajemen. Dan yang kedua adalah media komunikasi sekunder. Media komunikasi sekunder ini media yang digunakan secara tidak langsung, yaitu di mana media khusus dalam instrumen yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Baik, kemudian berdasarkan sistem informasi manajemen dewan dan juga stakeholder antar perusahaan, komunikasi itu dibagi menjadi beberapa lapis. Berdasarkan ilustrasi dari lapisan komunikasi, kita dapat membedakan salah satu atau salah beberapanya. Yang pertama adalah level 1 atau monthly management communication meeting. Ini intinya apa sih? Inti dari sini adalah komunikasi antar manajer dan top manajer. Manajer memberikan laporan, kemudian diadakan rapat dan diskusi mengenai hal-hal yang akan dijalankan. Artinya, pada level 1 ini, siapa aja yang berperan, yaitu manajer tingkat atas dan manajer-manajer yang membawahi beberapa departemen. Nah, gimana sih ilustrasinya biar komunikasi ini berjalan lancar? Nah, salah satu ilustrasinya yaitu bisa dilaksanakan dengan 2 hari sekali, yaitu dengan masing-masing manajer mengirimkan laporan via email yang penting untuk disampaikan ke manajer yang lebih atasnya. Kemudian diadakan meeting yang wajib datang. Ketika manajer tidak datang, maka bisa diwakilkan atau bisa diberikan kesempatan untuk bertanya melalui media-media yang lain kepada manajer tingkat atas. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan checklist dari apa saja yang penting atau apa saja yang akan dilaksanakan pada kemudian atau pada hari-hari setelah meeting itu terjadi. Kemudian ada level 2 yaitu the monthly section or unit communication meetings. Nah, ini apa sih? Nah, ini itu adalah komunikasi manajer dengan unit atau departemen dari hasil rapat bersama pihak-pihak pada level 1. Tadi level 1 kita sudah membahas bahwa itu adalah komunikasi antar top manajer dan masing-masing manajer yang membawahi beberapa departemen. Nah, kemudian level 2 ini adalah komunikasi dari manajer beserta departemen atau kepala departemennya. Nah, ini tuh digunakan untuk apa sih? Gimana sih caranya? Yang pertama adalah mengikuti berdasarkan checklist yang sudah didapatkan pada level 1. Nah, yang kemudian adalah semua kepala departemen memberikan laporan kepada manajer tentu saja apa saja sih isu yang penting yang ada di departemen dan apa sih objektivitas atau sesuatu yang akan terjadi pada bulan itu. Terus setelah itu tidak hanya kepala departemen saja, semua karyawan diperkenankan untuk mengambil bagian untuk menyusun apa isu yang terjadi atau peristiwa apa yang akan mengubah informasi atau mengubah bagaimana sistem kerja departemen tersebut. Nah,
ini tuh untuk apa sih? Nah, ini tuh komunikasinya untuk apa? Tentu saja komunikasi ini untuk yang pertama adalah untuk mengetahui sistem remuneration dan social benefit contribution dari semua peserta meeting gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya ada gimana sih cara menerapkan economic principle gitu. Jadi pada level 2 ini sebenarnya lebih teknis sekali karena level 2 ini komunikasi di antara pihak-pihak yang melakukan atau pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan perusahaan, yaitu para departemen atau para anggota dari departemen. Nah, komunikasi ini sangat penting ya teman-teman, karena komunikasi level 2, komunikasi antara manajer dan departemen dan karyawan itu adalah sistem komunikasi internal yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian selanjutnya di level 3 itu ada board management communication, yaitu komunikasi antar manajemen ya. Jadi kayak gini loh teman-teman, dari part of dewan gitu. Jadi dari semua anggota dewan, salah satunya adalah CEO. CEO itu bertanggung jawab terhadap perusahaan, juga bertanggung jawab terhadap komunikasi yang akan disampaikan kepada dewan. Nah, di sini CEO itu memberikan laporan atau extended laporan gitu lah, laporan yang extend kepada dewan melalui checklist yang sudah dibahas pada level 1 dan 2 tentang apa sih event-event yang penting, atau apa sih isu-isu yang penting, atau apa sih yang akan kita kerjakan pada bulan-bulan ini dari sub-unit organisasi. Nah, setelah itu CEO dan para dewan ini berdiskusi atau merapatkan informasi-informasi yang didapatkan gitu loh dari pihak manajer. Nah, di sini juga dewan itu selain dari pihak CEO, tentu saja internal perusahaan, dewan ini juga berhak mendapatkan informasi dari pihak independen. Bisa jadi dari komite audit atau dari audit yang telah ditunjuk oleh dewan yang bertugas untuk memantau perusahaan. Kemudian selanjutnya ada sistem integrasi, manajemen, dan informasi dokumen. Kebanyakan nih dari perusahaan itu tidak memberikan informasi atau tidak mempublikasikan tentang papan informasi sistemnya gitu loh. Biasanya perusahaan itu mempublikasikan tentang sistem informasi manajemennya atau tentang dokumen informasi sistemnya seperti apa. Nah, meskipun begitu, meskipun hanya 2 yang biasanya disampaikan oleh perusahaan, ketika sistem integrasi sebuah perusahaan ini dijalankan, maka sistem integrasi itu termasuk atau meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah integrasi horizontal. Nah, integrasi horizontal ini apa sih? Integrasi horizontal ini ada 4 strategi yang relevan dengan pemangku kepentingan gitu loh. Jadi ada customer, ada stakeholders, ada karyawan, dan ada society atau masyarakat. Jadi basisnya dari horizontal integrasi atau integrasi horizontal ini bentuknya piramid. Nah, piramid makin ke atas makin penting gitu. Jadi yang pertama ada mobile documentary information system, yang kedua adalah mobile management information system gitu. Yang pertama itu dokumen, yang kedua manajemen, dan yang ketiga itu tentang mobile board information system. Nah, terus yang selanjutnya ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini termasuk mobile board information system, terus juga ada manajemen information system, dan ada dokumen gitu. Jadi kalau tadi berbentuk piramid, yang sekarang berbentuk secara poin-poin gitu loh teman-teman. Jadi ada 3 sistem integrasi, yaitu ada integrasi papan, integrasi manajemen informasi, dan ada dokumen informasi. Terus yang ketiga ada integrasi seluler. Maksudnya ini gimana sih fungsi dari papannya itu seperti apa. Nah, ini tuh akan kita bahas lebih lanjut di controlling function of the board gitu. Jadi kita akan membahas di bagian pengawasan dari papan yang digunakan. Terus yang keempat ada
jaringan sosial media integrasi sosial baik internal maupun eksternal dari perusahaan. Kemudian kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai komunikasi eksternal antara dewan dan stakeholder. Kalau tadi kan komunikasi internal ada level 1, 2, dan 3. Nah, sekarang gimana seorang dewan dari perusahaan mengkomunikasikan kepada stakeholder di luar perusahaan. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi nih teman-teman, jadi kan kita membahas di sini ada ilustrasi laporan yang disajikan dari board function itu seperti apa. Nah, fungsi dari papan alat atau board function yang tadi kita bahas, komunikasi dewan ke stakeholder eksternal itu harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menyajikan laporan yang seimbang dan dapat dimengerti oleh stakeholder. Yang kedua, ada laporan dan komunikasi harus transparan dan akuntabilitas dari aktivitas perusahaan. Karena masyarakat sekarang sudah menuntut mengenai transparansi ya, terutama bagaimana perusahaan mengelola keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi yang pertama menyajikan laporan yang seimbang dan dapat dimengerti ini, gimana sih perusahaan menyajikan laporan itu mengenai likuiditas, profitabilitas, market position, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara jelas. Terus yang ketiga ada laporan menyajikan aktivitas yang objektif dan komprehensif. Jadi laporan itu harus mengkomunikasikan secara nyata gitu kalau aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan itu objektif dan tentu saja komprehensif. Terus yang selanjutnya adalah dewan tuh harus melaporkan hal-hal yang penting berdasarkan annual report tentu saja, karena annual report tuh pedoman bagi stakeholder untuk membuat keputusan. Jadi apa saja sih yang harus ada? Seperti yang pertama, pertanggungjawaban laporan keuangan yang adil dan sesuai dengan hukum atau sesuai dengan panduan yang berlaku. Yang kedua yaitu auditor yang bertanggung jawab untuk melaporkan efektivitas SPI. Harus di-maintenance atau gimana sih cara auditor dalam mempertanggungjawabkannya. Terus yang ketiga adalah kesesuaian standar akuntansi yang digunakan. Terus pengaplikasian standar akuntansi ini sudah sesuai atau belum, dan tidak ada alasan yang dapat dipercayai bahwa bisnis ini tidak akan berjalan. Jadi bagaimana dewan itu memberikan laporan atau memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan bahwa perusahaan memiliki kemungkinan untuk bisa going concern ke depannya. Nah, ini kita akan membahas tentang review board sukses. Jadi, ketika sudah mengimplementasikan board gitu atau papan alat komunikasi, kita harus mereview bagaimana suksesnya. Reviewnya itu dengan apa? Yang pertama, dengan controlling function of the board. Tentu saja kita dengan melakukan pengawasan fungsi dari papan yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan ya. Nah, dari alat yang kita gunakan tersebut, kita pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan dong yang harusnya kita gunakan untuk mengevaluasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini apa saja sih? Nah, tentu saja pertanyaan ini disesuaikan dengan perusahaan yang kita awasi. Nah, salah satu contohnya adalah apakah laporan keuangan ini sudah sesuai atau sudah sesuai dengan indikator yang ada di standar akuntansi gitu, misalnya tentang company value, cash flow, profitability atau liquidity gitu-gitu. Nah, terus pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan evaluasi untuk board system ini seperti apa. Nah, jadi intinya apa? Ketika kita melakukan controlling function, intinya kita harus mengetahui bahwa papan tersebut bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan, sistem akuntansi, dan pengawasan keuangan. Ketika papan tersebut atau board atau alat yang kita gunakan untuk melakukan controlling ini sudah sesuai atau sudah mencapai tujuan untuk bisa mengatasi atau bisa membantu dalam merencanakan keuangan dalam sistem akuntansi dan pengawasan keuangan, maka bisa dikatakan bahwa alat yang kita gunakan ini sukses gitu teman-teman. Jadi enggaknya itu apa, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita susun atau dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita susun, kita harus sesuaikan bahwa
Tujuan utamanya adalah bagaimana paman tersebut atau sejauh mana kontribusi dari paman tersebut untuk perencanaan keuangan, sistem akuntansi, dan pengawasan keuangan. Yang selanjutnya adalah tinjauan keberhasilan dewan. Berkenaan dengan meninjau keberhasilan dewan, ada dua fungsi yang relevan, yaitu fungsi pengendalian dan evaluasi diri dan eksternal dewan. Yang pertama, fungsi pengendalian dewan harus mencakup pernyataan-pernyataan berikut ini yang harus ditangani terlebih dahulu, yaitu yang pertama, apakah dewan mendapatkan informasi rutin, misalnya triwulanan tentang situasi keuangan? Kedua, apakah pelaporan keuangan memuat pernyataan atas semua indikator keuangan, seperti nilai PANI, arus kas, profitabilitas, likuiditas? Kemudian yang ketiga, apakah tingkat pelaporan telah disesuaikan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit? Kemudian, apakah Dewan mendapatkan informasi reguler tentang indikator non-keuangan, misalnya pasar saham, kepuasan karyawan, dan perilaku pesaing? Yang kelima, apakah kontrol strategis diaktifkan meskipun ada laporan tentang penyimpangan yang signifikan dari implementasi strategi? Yang keenam, apakah Dewan telah mengkomunikasikan persyaratan dan harapannya kepada manajemen mengenai frekuensi dan bentuk informasi yang disampaikan? Kemudian yang ketujuh, apakah ada kemungkinan Dewan dapat memeriksa keakuratan informasi? Yang selanjutnya mengenai pendekatan balance scorecard mencoba untuk menyeimbangkan semua elemen yang berdampak pada keberhasilan, perspektif keberhasilan eksternal dan internal, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, indikator moneter dan faktor input dan output. Baru-baru ini pendekatan balance scorecard telah ditetapkan sebagai sistem pemantauan strategis di tingkat dewan, di mana 2 atau 3 indikator utama dipantau masing-masing dari 4 bidang, yaitu keuangan, penjualan dan pemasaran, kinerja operasional, dan sumber daya manusia pengelolaan. Selanjutnya, instrumen untuk tinjauan diri dan eksternal dewan. Ini telah dikembangkan menjadi 2 instrumen untuk tinjauan mandiri dan eksternal dewan, dan telah menerapkannya dengan sukses di papan dalam praktik. Yang pertama, wawancara dewan standar, dan survei 1 halaman dengan perwakilan dewan manajemen dan pemegang saham. Di mana wawancara dewan standar tidak cocok untuk alasan keuangan atau geografis, survei tingkat dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman. Yang pertama, kelengkapan, bila memungkinkan semua anggota dewan, kemudian alat pertanyaan, kemudian tingkat paksaan, analisis survei, dan evaluasi dan interpretasi data. Yang selanjutnya adalah evaluasi diri dan eksternal dewan dalam subbagian berikut. Di sini disajikan tujuan, tahapan, implementasi, dan instrumen yang diuji untuk tinjauan dewan. Jadi evaluasi diri ini mencakup tujuan tinjauan dewan dengan evaluasi dikejar. Yang pertama, diagnosis harus berkala, objektif, sistematis, dan fungsional dari kekuatan dan area untuk pengembangan dan kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan di perusahaan pada umumnya. Dan yang kedua, pengembangan bersama, implementasi dan evaluasi ulang intervensi untuk perbaikan kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan dan dewan dan dari tim manajemen. Kemudian, pengembangan bersama, pengenalan dan penilaian rencana aksi perbaikan tata kelola, dan mengikuti hasil umpan balik. Pengembangan bersama dan realisasi rencana aksi perbaikan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan survei tata kelola perusahaan. Dewan yang tidak menunjukkan kesiapan yang diperlukan untuk berubah tidak boleh mengikuti survei. Jika didiagnosa tidak diikuti dengan intervensi yang ditujukan untuk memperbaiki situasi, konsekuensinya bisa sangat negatif. Harapan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan frustasi di antara anggota dewan. Nah, adapun kerangka evaluasi diri dan eksternal dewan. Di dalam kerangka tersebut terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, pedoman dewan. Yang kedua, budaya dewan. Yang ketiga, struktur dewan. Yang keempat, manajemen rapat dewan. Yang kelima, keragaman papan. Dan di sisi lain faktor dewan, ada juara papan, pemangku kepentingan dewan, dan umpan balik dewan. Selanjutnya, instrumen yang diuraikan dalam materi ini menggabungkan 3 fitur. Yang pertama,
menentukan perbedaan antara kepentingan dan kepuasan atau defisit pada faktor-faktor yang relevan dengan keberhasilan Dewan. Yang kedua, evaluasi diri anggota dari tim Dewan Gabungan pada formulir evaluasi yang transparan, dan evaluasi eksternal dari tim Dewan Gabungan pada formulir evaluasi hijau. Yang ketiga, presentasi singkat hasil dan diskusi pertama dengan ketua, kemudian dengan Dewan Penuh, dan pengembangan bersama rencana aksi. Proses instrumen dapat diterapkan dalam praktik setiap 2 tahun pada awal Dewan Reguler pertemuan. Yang pertama, setiap anggota Dewan menerima formulir evaluasi Dewan. Formulir dicetak di atas kertas hijau dan formulir transparan. Yang kedua, anggota Dewan ditanya apakah faktor spesifik perusahaan tambahan harus dipertimbangkan. Jika demikian, faktor-faktor ini ditambahkan di bidang kosong yang disertakan untuk tujuan. Yang ketiga, setiap anggota Dewan mengisi sisi kepentingan kuesioner, diikuti oleh sisi kepuasan kuesioner, dan akhirnya pertanyaan terbuka. Yang keempat, kuesioner berwarna hijau dipisahkan dari formulir transparan dan dimasukkan ke dalam kotak. Yang kelima, menganalisis formulir hijau di luar ruang rapat Dewan, sementara anggota Dewan menarik garis antara faktor-faktor yang mereka anggap penting dan nilai kepuasan yang diberikan pada faktor-faktor tersebut pada formulir transparan. Semakin panjang garis, semakin besar defisit yang dirasakan oleh anggota Dewan. Setiap anggota Dewan membuat catatan pada lembar terpisah dan membuat peringkat defisit Dewannya. Yang keenam, presentasi hasil evaluasi diri dan eksternal kepada ketua, kemudian kepada Dewan dan tim manajemen. Yang ketujuh, setiap anggota Dewan membandingkan profil rata-rata dengan profit sendiri. Pada lembar transparan, profil kepentingan dan kepuasan, profil defisit Dewan rata-rata, profil defisit manajemen rata-rata, dan profil defisit Dewan sendiri. Yang kedelapan, presentasi hasil evaluasi diri dan eksternal kepada ketua, kemudian kepada Dewan dan tim manajemen. Yang kesembilan, survei Dewan diulang setiap 2 tahun untuk memantau keberhasilan intervensi, diidentifikasi, dan rencana dibuat untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang ke-10, tinjauan diri Dewan adalah penilaian yang paling berharga, tergantung pada konteksnya. Individu atau kelompok selain manajemen dapat terlibat dalam proses umpan balik 360 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.